92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Sobat Maestro, di sekitar kaca piring ini sudah turun gerimis ya, sedikit-sedikit tapi adem-adem gimana gitu. Cuma kan kita tetap semangat nemenin kamu semua. Hujan sekarang gak apa-apa, nemenin kamu yang lagi di jalan mungkin ya Sobat Maestro ya. Yang tadi mungkin ketinggalan sedikit di sesi yang kedua tadi, kalau kita tadi sudah diajarin untuk make up gitu ya, daily make up supaya suami juga senang. Terlebih diri kita sendiri dulu dong ya. Iya betul. Oke, kalau boleh di-review sedikit nih, Cifang boleh dong tadi apa aja sih yang pertama boleh dipakai sama ladies nih untuk nanti make up atau daily make up? Iya, jadi kalau misalnya buat make up sehari-hari gitu ya, pakai yang memang biasa dipakai. Misalnya kalian memang udah ke dokter, ada krim pagi, ada sunblock dipakai dulu gitu ya untuk perawatannya. Pokoknya pertama mukanya harus bersih. Terus udah gitu dipakein krim pagi, terus sunblock ya. Sunblock itu kan tadi tergantung jenisnya, ada yang dipakai sesudah beres foundation gitu kan. Nah udah gitu baru kita pakai, misalnya gimana, kalau saya terbiasa pakai BB cream yang nggak terlalu berat. Tapi kalau memang udah terbiasa pakai foundation, oke, pakai foundation. Udah gitu alis yang buat saya tuh penting karena kan itu merubah apa? Ya. Merubah muka gitu ya, zret gitu kan, berubah gitu sekali. Ya. Merubah muka, alis, terus eyeliner, shadow itu terserah gimana senangnya masing-masing gitu ya. Blush on tuh tipis ya, itu tergantung ya, karena kan sekarang kita pakai masker. Pakai masker kan sebenarnya nggak kelihatan gitu, tapi karena ya udah refleks langsung ngambil ya it's okay, karena kan mungkin kita pergi ke tempat yang kita mau makan, dibuka maskernya kan biar nggak terlalu pucat gitu kan. Sama lipstick Dita, yaudah sih nggak terlalu banyak macam-macam kalau buat daily make up gitu. Jadi itu yang simple banget ya, sebisa mungkin. Kenapa sih? Supaya muka kita juga tetap fresh gitu ya. Karena Dita juga sempat bingung. Dulu kalau ngeliat si mama bangun tidur gitu ya, maksudnya apa, langsung pakai lipstick, langsung nanya, mama mau kemana? Terus dia bilang, nggak kemana-mana, cuma pakai. Cuma kan dulu mikirnya, ngapain sih di rumah pakai? Tapi kalau mami saya sih harus. Nah maksudnya bukan lipstick, tapi kalau mami saya itu ngewajibin banget. Itu yang namanya mandi sama pakai baju yang benar. Nah, jangan sampai keluar rumah pakai bajunya masih ya udah yang gitu ya. Oke. Jadi ya mungkin memang para wanita harus lebih aware ya sama diri sendiri ya. Supaya kalau kamu cantik pun ya bukan buat dipuji sama suami doang, tapi kamu juga lebih menghargai kepribadian kamu atau diri kamu. Betul. Oke. Nah, ini ada yang baru lagi nih sekarang. Kita mau namain karena setiap minggunya bakalan seru banget. Kita tuh selalu dikasih kuis yang bikin kita jadi sama Cikitin. Ini mau nama kuisnya apa nih? Hari ini aku mau kasih nama kuisnya Kaitin Kuis. Kaitin Kuis. Jadi kita selalu akan ada sesi Kaitin Kuis setiap Jumatnya. Kuis aku yang bikin. Tapi yang bikin dan juga menjawab. Ini sesuai sama tema kita kali ini ya, mengenai kebutuhan suami ya. Sebelum kita godok lebih dalam, teman-teman harus jawab dulu nih, jawabnya tapi jawab cepet ya. Terus udah gitu jujur, oke? Oke. Nah yang pertama, deg-degan. Yang ngejawabnya deg-degan ya. Mulai dari Fang dulu deh. Boleh. Ya harusnya. Yang pertama ya, di rumah kalau duduk masih deket-deketan sayang-sayangan gak sama suami? Masih. Wow, masih serius. Kapanpun kalau lagi nggak ribut ya. Kalau lagi nggak ribut. Oh ya. Itu di depan anak-anak pun nunjukin. Iya. Sayang-sayangannya kayak gimana? Ya pokoknya kalau misalnya kan suami gue tuh badannya gede ya. Kalau misalnya duduk, pasti gue duduk di pahanya. Karena nggak, maksudnya di depan anak juga ya, maksudnya gue bukan yang vulgar gimana, tapi memang gue sama dia terbiasa gitu ya, biar anak-anak juga lihat gitu. Jangan yang kitanya juga jangan yang nutup-nutupin, karena kan ya itu sih buat gue biasa aja sih, maksudnya karena ya pengen deket aja duduknya gitu. Nah waktu lagi lu melakukan hal itu ya, kemanjaan lu keluarin ya, itu si suami responnya seperti apa? Kenapa? Suami responnya kayak gimana? Oh ya nggak masalah sih, dia mah ya udah dia diam. Udah tahu kali ya. Tapi kalau lagi misalnya panas atau apa, mama udah mang harudang jangan deket-deket gitu. Dia menyambut gitu kalau dia lagi. Udah cut langsung Yuni. Oke, sis Yuni gimana?
Masih suka deket-deketan nggak di rumah? Ya nggak selalu sih, tapi pernah lah ada, tapi nggak sering. Tidak setiap hari gitu Nggak ya? setiap hari ya, kok biasa aja. Kadang kalau di meja makan dia di situ, saya di sini biasa aja. Cuma biasa kalau di kamar aja paling suka jahil-jahil. Kalau gitu mah biasa aja. Kalau duduk di sofa atau ruang tamu gitu? Biasa aja. Biasa aja. Biasa Kalau aja. di restoran duduknya sebelahan apa? Suka iseng, kalau di kamar suka iseng. Nggak, kalau Iseng. Oh, Isengnya Isa, gimana, Yun? Isa. Jahil. Jahil. Gimana jahilnya Yun? Cici sekarang jawab Cici. Jahilnya jawab, gimana dia nggak mau katanya jawab. jahilnya? Jahilnya Contoh apa atau ya? contoh? Kita jahilnya tuh suka yang ini sih, rada hardcore. Nanti suka yang tarik kaki lah, atau suka Oh, iya, pakai iya, bantal. Oh, iya, Pokoknya iya. iseng-iseng aja gitu, yang iseng-iseng. Oke. Gitu. betul-betul itu jadi bikin kamunya pengen jauhan dikit gitu daripada dijailin. Nggak kedengeran ya Cita? Kurang jelas. Udah teriak. Suara dia lebih keras. Kurang jelas. Monitornya minta digedein ya Ini loh Yun, jadi gara-gara beliau jahil, kamu jadi jauhan dikit gitu? Atau memang yang nggak suka dijailin? Ulangi. Dia nggak bisa mendengar dengan Kamu suka nggak kalau dijailin gitu? Ya biasa aja sih. Biasa Balik aja. ngejailin gitu. Kalau lagi nonton nih, kecuali kalau lagi serius dijailin emang suka. Ngabuk. Nggak mau, gue lagi nonton nggak mau gitu. Tapi kalau kita lagi pegang HP atau apa, ya pak balas-balas jadinya. Oh, Pak balas-balas. Ya lumayan saya. Pak balas-balas. Kalau cewek gimana? Kadang-kadang suka dekat, kadang-kadang enggak, tapi lebih banyak enggaknya juga sih. Lebih banyak Cuman, enggaknya. kalau misalnya soal kayak gitu mah, kalau pas lagi mau tidur aja malam, paling saya suka minta tangan saya dipegang sama dia, itu aja. Oh. Dia mau tidur pasti saya selalu tangannya nyodorin ke tangan dia, kalau nggak ke badan dia suruh dipegang gitu. Tapi kalau Oh, iya. Ada yang mau belum nikah Ica juga. Iya. Kalau Dita gimana Dit? Aku sih suka gitu. Kalau di rumah misalkan apa suka aku peluk, suka gitu-gitu. Oh Deket. masih ya, soalnya dia masih berdua guys. Ya. Oh iya bener. Dit maksud aku ya itu kamu jaga, kamu Iya, pupuk iya, iya, gitu. Hal itu tuh yang bikin pernikahan jadi kuat loh. Nah, kamu gimana Jel? Masih? Kayak gimana caranya anak 3 gitu kan gak nempel-nempel gitu? Lebih nempel sama bapaknya daripada sama aku. Oh gitu. Tapi Jadi sekarang kalau aku anak-anak bete juga kan, gue duduk jauhan gitu. Si suami, sini atuh sini, gitu. Lu manggil gitu, udah biasa. Oh jadi kamu memang meminta dia untuk mendekati gitu ya? Dia juga kadang. Oh ya ya. Nice. Aduh. Ya. Kalau saya suka ngedeketin, suka rada-rada ngejauhin juga. Suami saya juga jahil. Oh, gitu. Iya, suami saya Gimana jahil. jahilnya? Jahilnya gimana? Kalau duduknya deketan, sendal saya ditendang lah. Sendal saya ditendang. Sama berarti ya. Itu nggak murka? Hah? Nggak murka ditendang sendalnya? Murka. Ya lama-lama murka juga kalau lagi kesel. Cuman emang jahilnya terus gimana ya? Tapi daripada nggak dijailin ya. Dibanding Setuju, ngejahilinnya setuju, ke orang setuju. lain kan? Iya. Ya, Kalau iya. dia pengen ngejailin orang lain terus kita lihat, oh Tuhan tolong. Lebih murka lagi. Kuis nomor 2. Siap ya? Kedengeran ya? Berani minta duit atau gengsi? Apa? Berani minta duit atau gengsi? Ya gimana ya? Ya minta sih maksudnya, tapi ngomong buat apanya ya minta sih. Cuman karena memang gua mah misalnya masih ada penghasilan sendiri, jadi kadang-kadang ya pakai uang sendiri. Tapi kalau memang yang nggak ada, pasti gua ngomong, "Pi, gua teh mau beli ini." Jadi pasti gua minta gitu. Itu tuh buat kebutuhan sendiri. Ya, ada yang minta sendiri. Oh, berarti dia tidak gengsi. Oke, Yuni. Kalau duit mah yang nggak gengsi atuh. Ini ibu mata duitan nih. Gimana?
Ya kalau duit sih selalu minta gitu. Maksudnya ada uang bulanan, terus uang buat pengeluaran apa, minta. Kurang juga minta. Kan kamu kemarin udah dapet bonus, terus masih tetap minta nggak? Bonusnya itu berbagi loh. Oh, iya. Soalnya dari dia juga. Oh dari dia juga. Tapi nggak malu. Enggak, kalau duit nggak malu. Oh, malunya kalau apa? Kalau gengsi biasanya say sorry gengsi. Oh iya itu mah jelas sih. Suamiku. Oke, Ci cewek gimana? Enggak ini enggak malu itunya. Minta mah minta aja. Oh, minta aja. Itunya. Lagian kan sebenarnya yang kita sih udah berdua udah sama-sama keuangan mah terbuka ya gitu. Jadi enggak lah, enggak malu lah. Bener yang itu kalau gengsi ya soal minta maaf juga masih. Oh itu sama saya juga. Gimana Dita? Gengsi enggak, cuma suka takut mau minta. Oh. Lebih ketakut sih bukan gengsi. Pernah diapain memangnya sampai muncul rasa takut? Kenapa? Pernah diapain? Oh enggak, maksudnya takutnya tuh gini, aduh dia ada nggak ya? Jadi kadang gue kalau minta tuh lebih mikir ya kalau kebutuhan jelas ya, misalnya ini habis. Cuma kalau misalnya gue lagi nggak kerja gitu kan kayak pandemi gini kan, aduh seret banget. Jadi kalau misalnya gue butuh untuk krim atau apa, aduh kayaknya nanti dulu deh, lebih baik mintanya untuk yang rumah tangga gitu. Cuma nggak gengsi. Jadi prioritas. Cuma lebih sebenarnya. ya karena minta kan. Iya, Kalau iya, pas iya. duit sendiri sih ya gue nggak minta buat uang belanja gitu. Ya. Terus kalau Angel minta. Kan saya nggak cari duit. Kan saya nggak ada Apa duit. Jal? Apa Jal? Jujur Kan saya nggak ada pisan. duit. Dia nggak cari duit jadi dia minta. Setuju. Jel kalau minta terus-terusan gitu nggak malu nggak? Enggak sih, udah gimana kebutuhan. Oh. Jujur pisan jawabnya. Jadi teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan saya ketahuan nggak kalau saya apa? minta. Gengsi. 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 Aku kok dicaci maki? aku gengsi mah enggak, cuman aku malu. Oh. Aku malu karena aku takut dicapnya, lu gimana sih udah dikasih duit sekian, kok nggak bisa manage gitu, tau nggak? Oh, jadi Aku dikasih malu. jatah, udah kasih jatah jadi nggak minta lagi gitu. Kenapa? Udah dikasih jatah jadi nggak minta lagi. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu, cuman sayanya Cuman ada rasa. malu aja Oh, gitu. perasaan ya kayak Malu, gitu. punya Wah, kok ini perasaan mah harus gitu. dikasih bonus. Gimana ya langsung garuk-garuk. Kode minta Tapi, tambahan gitu. tapi kan mau nggak mau, lu mah harus minta kan. Lu sendiri bilang lu nggak bisa ngurus uang, jadi kan pasti disimpan semua tuh di suami. Iya. Jadi ya mau nggak mau lu harus. Nah, minta, memang ya. di situ saya masih harus belajar sih. Kenapa saya malu ya gitu. Saya masih punya rasa-rasa kayak gitu sih. Aku juga nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Lanjut, nomor 3. Kalau suami ada reunian, ditemenin nggak? Tergantung. Kalau misalnya memang reuninya dia memang semua boleh bawa pasangan, gue ikut. Gitu. Oh, sama ini, mumpung itu ya, gue mau kasih tips ya. Maksudnya gini, ya jadi gini, di saat suami tuh minta ditemenin, walaupun bukan reuni, Iya. ya, walaupun bukan reuni, misalnya kerja gitu ya, atau misalnya mam anterin kemana, tolong usahakan selama kalian bisa tuh temenin gitu. Yes. Karena saya punya pengalaman gitu, ada temen yang tiap kali suaminya minta ditemenin, Iya, betul. dia nggak mau. Ah males lah, udahlah lu aja gitu, karena kan Betul. itu kerjaan lu gitu ya, udahlah lu aja gitu. Nah lama kelamaan akhirnya si suaminya tuh ketemu lah sama Will di luar, lebih nyaman di sana karena istrinya nggak pernah nemenin. Nah Oh. itu, jadi itu mah tips ya, maksudnya selama kita bisa nemenin, suami Betul. minta ditemenin, kita temenin gitu. Betul. Kayak gitu. Bijak sekali ya. Bukan bijak, pengalaman. Oh pengalaman. Iya pengalaman mah mengajarkan Anda jadi bijak ya. Iya. Jadi kalau misalnya si reuninya memang mengizinkan bawa pasangan tapi tidak wajib, Cici akan tetap menawarkan diri atau Iya, kadang mau ditemenin nggak, kalau misalnya atau enggak, kalau misalnya teman lu semua sendiri mah udah lah ya, nggak usah, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya tergantung situasinya kayak gimana. Oh, oke. Yun? Kalau aku gimana si suami? Kalau suami ngajak, oke. Kalau enggak, biasa nggak nawar sih, nggak nawarin diri. Aku ikut gitu enggak. Aku Nggak malu sosok ya, baik malu. gitu ya. Tapi nawarin pernah diri. soalnya dia waktu itu reuni yang anak SMA ngajak, reuni yang anak SD nggak ngajak, ya udah. SD. bete nggak diajak?
Enggak sih, kebetulan males aku teh. Oh gitu ya. Jadi nggak ada pikiran-pikiran kotor lah ya. Enggak kepikiran, enggak sih, ya nggak mau mikiran gitu, ya pokoknya percaya aja. Sip, keren. Si cewek gimana? Nggak ikut sih, nggak ikut. Lagian juga nggak pernah, istilahnya suami juga nggak pernah ngajak juga gitu kan. Kebetulan memang kepaut umurnya jauh juga gitu. Jadi cuman sekali sih kayaknya ketemu sama teman SD-nya, itu juga karena kita pas kebetulan pergi bareng ya. Tapi kalau seudahnya mah enggak ya, kayaknya nggak pernah ngajak dan nggak pernah kayaknya. Ya kalau bisa sih juga nggak ikut juga. Oh ya. Dita gimana Dit? Tadi waktu aku menanyakan pertanyaan ini kamu langsung kayak wah gitu. Ada apa Dita? Ayo, mau Ada cerita ya. deh, ada cerita deh. Kenapa Iya, Dit? gue tuh suka ngegodain. Jadi kan kalau gue mah nggak pernah masalah cerita tentang mantan gitu ya. Kalau dia mah mungkin gak tahu cowok gitu ya. Maaf ya laki-laki, Mama. Jadi kadang suka dibahas sama. Kalau gue mah malah suka ngegodain. Kamu tadi ketemu mantan kamu ya. Nah tapi gue tuh suka jadi kayak bumerang sendiri gitu. Pas dia nggak ngajak, langsung kan gue gini. Kenapa sih kamu nggak ngajak mau ketemu mantan ya? Perempuan labil ya. Kayaknya kalau perempuan mulut dan hati berbeda ya. Iya benar. Ya itulah perempuan ya. Iya, cuma Tolong gitu itu sih. nanti di celaah dulu tuh ya, dipikirin dulu tuh. Itu mau ngomongnya apa sih sebetulnya? Iya kan? benar. Makanya kadang gue suka jadi kayak bumerang sendiri gitu. Cuma sejauh ini sih nggak pernah ikut reunian dia karena gue juga belajar karena yang itu nanya dia kan waktu me time-nya kan gak banyak selain kerja ya maksudnya, terus ketemu sama teman-temannya tuh emang dia bukan tipe yang nongkrong lah gitu. Jadi begitu sekalinya ketemu sama teman-teman kadang dia suka bilang kamu ya mau pergi sendiri ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi gue suka nanya sama siapa aja. Itu mah wajib gue tanya. Wajib bener. Dia tetap curiga sebetulnya. Ya. Interrogation ya. Iya, Angel gimana Angel? Sampai saya nggak pernah reuni. Hah? Saya nggak suami nggak pernah reunian. Oh, dia reunian sama Suaminya Angel pernah doang. reunian. Sekolahnya homeschooling kayaknya. Jadi Nggak gitu. terlalu suka yang banyak orang sih tipenya. Aman lah ya aman. Kalau dia nggak punya geng laki-laki juga. Ada sih tapi kenal juga sih. Oh. Main bareng. Bareng ngumpul ya bareng. Oh, Angel sih aman ya. Aman. Kalau aku nggak kepengen ikut terus karena malu. Sebetulnya kenapa? gitu. Kenapa Maksudnya malu adalah ya takut aja gitulah gitu ya dengan geng mainannya dia gitu kan. Tapi di satu sisi juga kepengen ya sok lu bebas-bebas deh, lu ketemu temen deh gitu. Ya. Jangan jadi keberatin sama keadaan gua di situ gitu kan. Atau enggak takut guanya yang lebih maco juga kan. Iya. Malah malu-maluin nih. Iya kan. Oke, lanjut nomor 4. Kalau kesel sama mertua, cerita nggak ke suami? Kalau kesel sama mertua, cerita nggak ke suami? Cerita gua. Semua. Kenapa? Karena maksudnya kalau gua konfront ke mertua kan maksudnya nggak enak ya. Jadi lebih baik lewat suami dulu. Pasti ngomong gitu. Gua nggak suka ya tadi begini. Ya udah sabar, nanti biar suami yang ngomong gitu. Tapi selama ini sih kalau gue sama mertua tuh nggak ada yang terlalu gimana. Jadi buat gue nggak yang fatal lah kayak gitu. Yeah. Tapi pasti cerita gitu. Oke. Sama, kalau aku pasti cerita dulu sama suami gitu. Misalnya mama kamu gini, terus kamu yang bilang gitu. Oh gitu. Terus udah gitu sih suaminya. Udah gitu suami kamu wajib untuk melaporkan keluhan kamu ke beliau? Enggak, aku cuma kepengen dia tahu kalau aku lagi sebel nih, lagi kesel sama nyokap lu gitu. Gitu. Kalau bisa, ini tolong nih waspadain. Waspadain. Jaga. Iya. Konon ya Yun. Konon bukan sih. Enggak sebenarnya tapi mertuaku tuh aduh udahlah ini mah mertua is the best menurut aku ya. Menurut aku soalnya untuk iya kan soalnya aku juga belum kenal. untuk sifat yang kayak aku gitu si mertua ini teh penuh kasih. Apa? Gitu, penuh kasih. Oh, beda banget sama menantunya ya. Biarpun gitu ya, tetaplah kerikil mah pasti ada kan, udah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Iya. Kesel mah pasti ada. Nah itu kalau kesel aku pasti bilang masih suami gitu.
kepengennya sih terkadang suami ngomong kasih tahu gitu ke si mertua kalau masalahnya itu lagi sebenarnya. Terus cuman kayak sampai detik ini suami belum bilang-bilang sih. Soalnya masalahnya tetap berulang terus gitu. Cuman aku ya masih ya udahlah sabar aja gitu. Cuman aku udah kasih kode keras. Kode keras. Aku udah bilang. Berarti diancam suaminya? Bukan. Oh bukan, salah maaf. Cuman kode kerasnya berarti aku sudah berkali-kali memberitahu dan pakai nada-nada. Oh iya, udah nggak usah dipraktekin, udah kebayang. Doanya udah beda ya doanya. Si cewek gimana si cewek? Apa ya kalau sama mertua kayaknya nggak terlalu ini juga banget sih. Karena orang mertua saya sih udah tua juga dulu waktu pertama merit. Mungkin dari awal-awal ada 1-2 yang memang clash. Tapi kayaknya kalau sama suami kayaknya nggak pernah ngomong deh ya itunya. Wow. Aduh baik banget. Gitu. Cuman ya udah aja sih memang pertama sih kesal-kesal gitu ditelan sendiri. Udah gitu. Ya berusaha ini aja nerima apa adanya gitu. Betul, Udah sih, acceptance, gitu aja. betul. Itu aja lah gitu. Luar biasa, si cewek itu kekuatannya dari mana tuh? Kekuatan Iya kayaknya tuh bukan wanita biasa gitu ya. kekuatan extra power ya nggak tahu sih. Ya istilahnya ya gitu aja sih ngalir doang aja menurutnya kali ya. Gitu. Saya juga nggak pernah mikir misalnya bahwa dari mana bisa gitu kayak gitu gitu kan. Apakah gitu. orang tua Cici memang advising anak-anaknya? Enggak. Saya sama orang tua juga sama mama sama papa juga nggak pernah yang misalnya ngobrol misalnya tentang rumah tangga atau misalnya harus sama mertua gimana gitu kan, jalan sendiri aja gitu. Itunya nggak pernah. Pengenalan akan Tuhan mungkin ya, betul. Ya kan menjadi semakin kayak Tuhan gitu ya. Lemah lembut, luar biasa. Gimana Dita? Ya pasti ngadu dong. Nggak bisa diam-diam aja. Dia bangga banget nih. Iya aku nggak bisa diam-diam aja. Jadi dari pacaran pun kan emang dulu nggak disetujuin kan pas pacaran karena beda usia kan. Dia lebih muda gitu, aku suka daun muda. Tapi emang dia lebih muda. Dia nggak disetujuin jadi lebih terbuka aja ngomong sama dia. Tapi ngomongnya juga kayak enggak aku tuh nggak suka lo sama mami kamu misalnya, kalau sama papi gini. Ya gitu sih, cuma ya tadi dibilang sejauh ini semenjak ikutan konseling pranikah jadinya kan dibukakan nih bahwa emang udah dari sananya mertua sama menantu tuh begitu misalnya gitu ada tidak setujuan gitu. Jadi sekarang tuh lebih nerima juga kayak si Ciuni gitu ya. Jadi lebih wah gue juga disikapnya jelek. Jadi mertua gue nerima gitu itu yang bikin jadi ya udahlah lebih banyak mengerti tapi nyampein ke si suami. Betul. Tapi suami kayak kemarin baru kejadian juga dia nyampein sih ke si orang tuanya. Kalau Dita tuh sebenarnya cara ngomong ke Dita jangan kayak gini gitu-gitu. Jadi sejauh ini aman. Gimana Anjal? Cerita semua lengkap. Lalu gimana respon suami menenangkan kamu? Iya sih banyaknya mah. Ya oke lah ya, dengan kondisi 3 anak kecil itu ya si suami masih bisa menenangkan ya. Iya. Dan tidak punya reuni-reunian, maksudnya nggak punya teman banyak kan. Iya, amazing sih, you should pray for him more gitu ya. Iya. Sendiri belum. Jangan sabar. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau saya pilih-pilih lah, pilih-pilih tema, nggak semuanya saya bilang gitu. Tapi kalau saya bilang pun saya tidak menuntut ada tindakan lebih lanjut. Gitu sih. Ya ampun. Jadi lebih bijak ya, maksudnya memilih mana yang diceritain, mending mana yang enggak. Dari dulu, maksudnya dari pertama kali married. Saya dari pacaran sampai menikah udah belasan tahun juga nggak pernah berantem. Kita berantemnya selalu karena hal-hal lain lah gitu, bukan seputar kita berdua lah gitu. Buat aku ya, di mataku ya begitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, kan bijak milih nih, mana yang mau diceritain, mana yang enggak. Kadang-kadang suka tertekan gak sih, maksudnya karena nggak diceritain. Iya, karena nggak diceritain gitu ya. Kan kalau misalnya cewek mah tadi, nggak semua apa-apa sih gitu. ya. Semua telan gitu. Dia masih kan nggak apa-apa gitu. Lu ada Kalau saya kesel nggak dulu gitu? pernah sampai tertekan banget, saya baca buku. Saya baca buku tentang bagaimana menjawab suami, bagaimana tentang sex education, husband and wife, bagaimana cara suami menjawab istri gitu. Saya baca buku-buku kayak gitu. Terus sudah gitu ya saya nangisnya sama buku.
Wih deh, banyak ya. nangisnya sama buku bener. Soalnya bisa mendengar. kan suami itu kan udah capek kan, Ya, kan ya, di Alkitab lah ya gitu kan dibilang kan dia kan capek gitu kan, jadi lelah gitu kan. Jadi saya pikir waktu lagi pulang kan dia harusnya dapat air sejuk. Ya. Waktu dia pulang harusnya dia mendapatkan rumah. Gitu Merasa kan, nyaman home. dia di rumah Iya, ya. Dia harus masuk ke home bukan ke house doang Ya, gitu kan. ya, ya. Benar. Saya pengen jadi home gitu. Ya Ya. ampun. Saya teh berusaha ke situ, tapi masih compang-camping lah sana sini. Cuman ya pengennya ke situ gitu. Jadi ya saya pilih-pilih lah gitu. Kalau Wih. misalkan masih bisa di-handle, handle banget. Mantap, mantap. Tapi Ini bener loh dapat gitu. bonus lagi Iya, ya. iya. Bonus. Kayak Oh. gitulah. Bapak tolong ya nanti tambahin. Tapi bener Lanjut. loh itu kalau misalnya harus pilih-pilih ya, itunya kalau misalnya kita ngomong sama suami. Soalnya kalau misalnya kita nggak pilih-pilih, segala diomongin juga kan Liar ya, suaminya. membebankan untuk Ribut suami. terus ya. Iya. Gitu, gitu. Soalnya saya takut dia sakit sih. Aduh. Ya. Bukan aduh, kok dia sakit kan kita yang repot. Iya, benar setuju. Tujuannya itu ya benar Iya, benar kalau dia benar di juga. rumah sakit kita nemenin Iya, anak-anak iya, gimana? iya, iya. Betul kan? Setuju. Berpikirnya pasti agak Dia mikirnya jauh banget loh. Saya baru Jakarta, Iya. kamu udah Surabaya. Ya. Visioner banget ya. Gua harus niru sekarang. Gak akan semua diceritain. Jadi jangan terburu emosi. Iya, iya, iya. Pikir selangkah lebih maju. Kayak iklan. Oke. Yang terakhir, Oke. masih bilang I love you nggak? Masih. Oh, Aduh. kapan terakhir kali bilang I love you? Tadi malam gitu. Oh, masih. Maksudnya bukan gua mengada-ngada, memang masih. Kayak gimana situasinya bisa ngomong I love you? Kalau mau tidur, kadang-kadang kalau mau pergi kerja, Ngomongnya gimana? Pi I love you atau enggak Pi gue sayang lu. Ya sama. Oh Udah my gitu pergi. god, ya sama. Tapi barijeng. Dia Ya responnya sama baru gimana? pakai helm, pakai sarung tangan. Jadinya, Pi I love you, ngeng. Terus respon dianya teh ngelihat ke Cici gitu ngejawabnya. Kenapa? Respon Responnya beliau. apa? Iya, Pada iya. saat dia meresponi I love you-nya lu, dia ngeliat lu gitu. Iya, iya. Dan Oh, kalau no. misalnya mau tidur juga masih kayak gitu. Berarti hai para suami-suami, silakan berlatih kepada suaminya Ibu Fangfang ya. Bukan aku aja, pasti yang lain juga ada. Tapi aku yakin dia yang luar biasa. Enggak juga. Nomor 2. Enggak ada. Nggak ada. Saya sayang sama kamu, I love you. Sarang ya gitu. Kalau lagi bercanda-bercanda sih biasanya lewat lebih ke stiker kan. Sekarang kan stiker canggih-canggih tuh. Oh, Kalau aslinya milenial. kayak gini mah nggak Stiker pernah. ya Mas Yuni. Kalau stikernya kalau Mas. aslinya gini ketemu mah enggak. Nggak pernah bilang I love you apa gitu, nggak ada gitu. Aku sayang kamu nggak ada. Tapi kalau kita lagi WhatsAppan gitu, suka ngobrol, suka atau misalnya apa, ya suka ada kasih emoticon gitu, stiker gitu. Tapi kan kalau stiker cium mah lu juga kasih sama temen yang lain. Iya. Atau mungkin dia stikernya bikin muka dia sendiri. Oh, bisa aja. Ya, coba nanti kita lihat handphonenya. Iya sih, aku nggak sekreatif itu. Oh enggak. Ada rencana nggak kira-kira nanti pulang mau bilang I love you? Opa, sarangnya. Si cewek gimana? Malu ah. Malu Lagi Malu tuh nonton dia ya? berarti. Suaminya lagi nonton ya? Malu diri sendiri gitu maksudnya. Kenapa? Jadi maksudnya Saya Cici kalau kalau ngomong kayak gitu malu sama diri Kalau sendiri buat gitu. saya sih istilahnya gini, nggak biasa ngomong kayak gitu, misalnya gue sayang sama lu ya, I love you gitu kan. Tapi suami saya kalau misalnya ini malah kebalikan gitu. Tapi dulu sih enggak gitu kan, nggak pernah ngomong gitu. Terus itu udah beberapa tahun yang istilahnya ke belakang gini kan, dia kalau misalnya mau tidur sekali kadang-kadang, tapi ya agak sering juga sih ngomong, misalnya dia sambil meluk saya terus gitu I love you, terus kiss kening saya gitu kan. Ya lumayan lah ya. Ini malu tapi banyak ya. Ya, lumayan. Karena saya sendirinya nggak pernah ngomong I love you gitu. Dia terlalu cool. Iya. Ayo Dita. Oh ya pasti selalu. Hah? Masih muda mungkin. I love you. Soalnya dia tuh gitu, orangnya tuh seneng ngomong, seneng ngungkapin. Dia Jadi gua berarti ketularan. words of love-nya adalah kata-kata berarti Iya, ya. jadi gua ketularan. Gua tadinya kan geli merinding sekujur tubuh ya. Dari pacaran gua tuh iya gitu.
Gue gak terbiasa soalnya sama si mama pun gue gak pernah kayak gitu. Mau bilang ma I love you, aduh bukan. Bukan keluarga yang gitu. Cuma semenjak sama dia pacaran 8 tahun sampai sekarang, jadi ya biasa aja kayak gini, yang I love you, terus dia malah love you too, gitu-gitu. Jadi geli ya kalau diceritain ya udah gitu. Ayo Jo, kamu Jo sebelum dia kemaluannya lebih besar lagi. Rasa malu. Iya, rasa malu. Iya. Masih. Kamu juga? Gimana Gimana cara ya? ngomongnya? Harus. Oh harus. Berarti harus. kamu kepaksa dong. Karena udah biasa malah kadang kalau dianya lupa ya, sayang gak sih? Terus. Sayang gak sih? Terus. Ya. Itu ngomongnya waktu lagi kapan? Waktu lagi kapan tuh ngomong? Situasinya gitu. Situasinya ya kan sering-seringnya bareng ya, kadang kalau lagi nonton, kalau lagi ngobrol. Oh, lagi nonton. Kayak kapan terakhir ya? Itu harusnya masuk ke quiz ya. Terakhir ke bioskop. Jadi Kayak saya, Ini loh harus ada. kalau saya rasanya sih nggak pakai kosakata sih. nyium, peluk gitu sih. Oh iya, gitu ya, suka kadang suka peluk tapi nggak ngomong, nggak Tapi ngomong maksudnya I love you gitu. kayak tiba-tiba gitu loh, bukan? Iya, tiba-tiba ketemu peluk ya. Iya. I love you too. Memang sih kayak getek gitu di mulut gitu ya. Daripada getek di mulut, malu sendiri. Nanti belas on tumbuh, udah aja langsung dicium aja gitu ya. Tapi ngomong I love you susah ya. Kalau dipikir-pikir, iya aku tuh nggak pernah ngomong I love you, biarpun emang kita suka pelukan apa. Tapi I hate you suka. Oh iya Kalau iya misalnya dia iya. lagi apa gitu, misalnya apa kan aku tuh ngajakin apa, misalnya mau nggak gini-gini, dia nggak mau, aku langsung bilang I hate you gitu. Cuma ini langsung ya. Sebenarnya Daripada nggak ngomong tarik gue. tapi sebenarnya itu kan kebutuhan pria loh, jangan-jangan Iya, loh. Oh gitu. Ya, Pria betul. juga kupingnya juga butuh dikasih yang kayak gitu Manis-manis loh. gitu ya. Siraman yang Kasih pujian. bikin dianya sendiri juga GR. Aku yakin pria-prianya kita ini, suami-suami sama pria-pria yang denger ya, dia juga ada butterfly feeling dah. Gitu kan di dalam hatinya gitu. Iya, yang Ya kayak di kan? sini ya. Jadi memang kan selain tadi pengampunan ya, si kebutuhan yang berikutnya juga ya, jadi si cowok tuh pengen kita tuh jadi sahabat karib dia gitu, tau nggak? Dengan sahabat teman dekat gitu ya, jadi maksudnya jangan sungkan gitu ya. Memang geli kan kalau memang kita nggak biasa Iya. ngomong I love you atau gue sayang lu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya si cowok sendiri tuh ya, gue pernah baca juga gitu ya, kalau dipeluk dari belakang gitu dengan tiba-tiba, dia tuh sebenarnya tuh happy gitu, tapi kan dia nggak nunjukin gitu ya. Jadi itu juga salah satu kebutuhan. Jadi Apalagi kalau itu bikin sehat dia ya. kenapa? Bikin sehat dia gitu. Iya, That iya. feeling kan bikin hormon-hormon dia jadi lebih baik lagi buat tubuhnya betul, gitu kan. betul. Jadi kalau memang kadang-kadang yang geli-geli gitu tuh maksudnya, tapi sebenarnya dia juga pengen sih digituin gitu si cowok tuh gitu. Jadi salah satunya lagi yang nomor 2 tuh habis pengampunan, dia tuh pengen kita tuh jadi sahabat deket dia, sahabat karib dia. Makanya yang tadi gue bilang itu, kalau misalnya pergi kemana, usahainlah kita nemenin gitu. Walaupun di jalan itu ya, kadang-kadang di rumah ya pergi gitu, misalnya cuma ke belakang doang gitu ya, ke ATM. Udah pakai piyama, gue udah pakai daster. Ayo mam anterin, kan bisa m-banking, nggak bisa yang ini dia harus ambil atau gimana. Ya udah sendiri aja, udah malam gue udah malas gitu. Udahlah temenin, udah nggak usah turun, diem aja di mobil. Itu teh harus gitu. Dan sebenarnya Tapi aku seneng loh kalau aku dipaksa. jadi memang sebenarnya harus Kayak dipaksa dibutuhkan gitu ya. Terus ya makanya memang si cowok tuh sebenarnya tuh lebih sifatnya tuh lebih kayak ke anak kecil gitu. Jadi sebenarnya dia tuh ya apa, kita penolong gitu kan, dia tuh sebenarnya bener-bener butuh ditolong gitu. Ditolong dalam hal ya dia tuh pengen diperhatiin gitu, pengen Memang. ditemenin. Sebenarnya tuh cewek tuh lebih kuat, bener nggak? Kita mah kan kadang-kadang udah aja lakuin sendiri, sampai malam juga di dapur suami udah tidur yuk kita mah ngelakuin sendiri. Betul. Tapi kan suami mah kadang-kadang juga nemenin, ayo mam anterin, ayo mam temenin. Kayak Tuh. nyiapin makan gitu ya. Nah, itu tuh. Dulu gue juga bener mikirnya tuh. kayaknya bisa sendiri dah, gue habis masak gitu kan. Iya, Cuma betul, ternyata dia betul. lebih senang. Iya, siapa juga sih yang gak senang dilayani ya. Cuma maksudnya Iya. ternyata dia tuh kelihatan sumringah Mendingan gitu. dikomunikasiin, betul nggak? Apakah dia itu kepengennya gue langsung cium lo, gue langsung peluk lo gitu Oh, ya? oke. Atau lu butuh juga gue ngomong I love you sarangnya gitu kan? Ya, mungkin nanti ditanya aja kali ya Sobat Maestro nanti di Ya. rumah ya. Iya kali ya, emang soalnya kan ada juga yang kayak Tanya misalnya aja.
iya malam-malam gue tidur juga dia tuh kan badannya rada besar, terus gue peluk juga teh, aduh ya misalkan panas nih gerah. Jadi gue juga tahu bahwa itu teh penolakan atau emang dia ngerasa gerah gitu. Kalau nggak diomongin kan jadinya gue terasa penolakan. Kalau gue pendem jadi baper. Betul. Ya. Terus udah gitu kan si laki-laki itu tuh yang soal rumah tuh. Itu gimana tuh? Menyikapinya tuh soal kenyamanan di rumah apa segala macam. Masih dilayani apa nggak nih? Misalkan dia duduk, dia datang pulang duduk, and then kalian kasih kayak a cup of coffee, a cup of warm tea. Ya kan gitu. kayak minggu lalu kuis lu, disambut apa enggak ya? Kalau sambut kan? Sih tadi gue pikir kayak dipeluk atau hai gitu kan. Tapi kan ada juga kan istri-istri yang dingin gitu ya, udah pulang, udah pulang udah aja. Dia tetap dengan pekerjaannya gitu. Tapi kan ada yang kayak 1 menit ngelihat dulu apa segala macam, bawain tasnya atau apa gitu kan. Gitu, atau bahkan masih ada yang ngasih cemilan kayak lapar nggak kayak gitu itu masih pada kayak gitu nggak, ladies? Masih lah kalau gue mah. Masih? Iyalah. Enggak juga. Jauh kamu? Kadang. Karena memang menciptakan suasana rumah yang nyaman itu salah satu kebutuhan suami gitu. Suami tuh butuh suasana rumah yang nyaman. Ya itu salah satunya ya. Jadi kalau misalnya dia pulang kerja gitu, dia tuh pengen udah masuk rumah tuh udah bersih, beres gitu kan, iya kan. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil banyak berantakan mainan kan pasti meureun dia juga ngeliatnya pulang teh sepabalatak. Kita juga sama kan. Kalau pulang ke rumah teh ya kenapa ujuk-ujuk di wastafel teh jadi banyak cucian gitu ya. Iya kan. Nah, suami juga kan meureun udah di kantor capek, pulang teh udah gitu kan pengen teh udah disiapin air mandi, makan aja ya, dia duduk di sini ya, tempat nasi di situ deket ya. Gak betul. Benar, setuju. Mam ambilin. Betul. Ambilin minum dong. Iya. Ya ampun. Bedanya cuma 3 tegel, Mas. Kalau Yuni ngomongnya gimana? Kan punya kaki sendiri. Iya, berani tuci sekarang. Itu mah enggak ya. Tapi karena aku tahu aku gitu, aku ajarin ke anak-anak kalau yang kayak ambil nasi, ambil apa semua sendiri. Iya. Gitu biarpun. Jadi biar dia dibiasain karena menurut aku itu karena sebuah kebiasaan. Mungkin dulu kita ada mbak atau siapa kita disediain jadi selalu kalau menurut aku kalau kita dibiasain sendiri ngelakuin sendiri pasti nggak akan lah nyuruh-nyuruh gitu. Jadi aku ngajarin ke anakku selagi lu punya tangan sendiri semua lakuin sendiri, ambil nasi sendiri, udah selesai makan taruh sendiri gitu. Jadi mereka ya udah terbiasa gitu. Jadi memang suasana rumah yang nyaman itu tuh jangan semuanya juga sama pembantu. Ya kan suami juga kan butuh istrinya dilayani gitu yang melayani gitu. Jangan sampai pulang teh si mbak yang bukain, si mbak yang ngambil sepatunya ya kan, maksudnya sih kita sebagai istrinya cuma diem doang, si mbaknya yang melayani gitu ya. Jangan sampai gitu juga karena tapi itu aku gitu loh, Ci. Oh iya. Gak apa-apa sih kalau setuju ya. Jadi nggak enak ngomong gitu. Bukan sih, tapi ya nggak gitu banget maksudnya. Nanti kamu ditunggu di ujung jalan. Ya kan kita bukan sultan, jadi ya kalau pakai sepatu gitu mesti bisa sendiri, buka pintu juga dia sendiri. Si Mbak ya sewajarnya nyuci kayak gitu-gitu lah. Iya, enggak maksudnya. Jadi bukannya maaf ya Yun, bukan gimana. Ini mulai terjadi Sobat Maestro, coba kita hubung mana ini. Ya, ayo lanjutkan, silakan. Iya enggak sih, maksudnya ya, kita tahu ya batasnya sampai mana gitu si pembantu gitu ya. Maksudnya kita juga menciptakan supaya si suami juga tahulah istrinya tuh berfungsi di rumahnya gitu kan, bukan sekedar memang cuman istri yang duduk diem nonton TV atau apa gitu. Jadi si istri juga tetap harus kelihatan lah fungsinya, walaupun memang si pembantu kita butuh juga gitu. Dan kebutuhan yang paling primer, yang paling utama, yang paling penting untuk suami apa coba? Kebutuhan akan keintiman seksual. Nah iya, itu adalah yang paling penting, kedua terpenting, dan ketiga terpenting. Yang keempat baru rumah, kelima makanan dan lain sebagainya. Jadi Sobat Maestro dan para istri-istri itu kudu kita terima loh. Iya. Gitu, bahwa karena itu kan otak laki-laki sama cewek kan beda ya. Lebih besar. Kalau di cewek masalah seksnya cuma setitik, kalau di cowok itu jauh persen apa 80% gitu kan. Iya betul. Emang makanya ada istilah kan kucing dikasih ikan asin dimakan aja. Betul. Tapi para suami bukan kucing loh ya. Bukan. Kita juga bukan ikan asin. Iya, kita bukan ikan asin. We love you. Tapi itu adalah kebutuhan paling utama tuh. Gitu. Jadi sebenarnya ada juga orang bilang setiap kali pertengkaran
kenapa diakhirinya selalu dengan keintiman seksual dan Iya. besoknya tuh selalu semakin baik lagi Iya. hubungan suami istri. Ini nanti mau gue tanyain, cuma emang kayaknya ini mah bakal mendalam banget ya Iya. pembahasan ini karena Nanti memang ini sobat ternyata Maestro yang tanya aja. iya ternyata ini yang paling penting ya. Iya. Dan emang tadi juga ada statement yang dibilang sama Cigitin tadi terakhir yang dibilang bahwa setelah berantem Iya. kenapa sih harus maksudnya banyaknya tuh diakhiri dengan melakukan hubungan intim gitu ya dengan suami. Nah sementara gue juga ada pandangan yang lain gitu, tapi kita nggak mungkin bahas kali ini karena Iya. memang waktu kita juga udah habis. Cuma ini bakalan jadi pertanyaan yang memang banyak banget, so Kita tunggu siapin. pertanyaan dari teman-teman semua. Iya, benar-benar karena minggu depan kita bakalan lebih concern bahas Iya. ini ya. Jadi Masih ini ngelanjutin. apalagi saya ya masih belajar dan memang mau tanya banyak hal banget ini udah disiapin. Jadi minggu depan pembahasannya Yes. tentang apa? Kenapa? Wah, minggu depan kita bakalan bahas lebih Masih tentang banyak kemampuan tentang perempuan lah. suami. Iya. kebutuhan suami ini ya. Ah. Khususnya yang mengenai tadi ya tentang hubungan intim ini. Kebutuhan suami, kemampuan wanita, kemampuan Iya. kita tuh sebenarnya udah sejauh mana, cuma Oke. kitanya nggak sadar gitu kan. Oke, baiklah. Sobat Maestro ini bakalan seru banget karena minggu depan kita bakalan kupas tuntas tentang 5 kebutuhan suami yang tadi nanti kita ulas lagi dan yang tadi ya yang paling penting banget tentang bagaimana sih kita punya hubungan intim ya sehat atau enggak gitu ya. Iya. Dengan suami itu seperti apa? Nanti juga banyak pertanyaan yang mungkin bisa Sobat Maestro tanyakan. Ya. Jadi SMS atau WhatsApp-nya masih sama untuk nomor teleponnya di 081 321 000925 dan minggu depan kita bakalan balik lagi dari jam 3 sampai jam 5 sore tentunya di 92,5 Maestro FM House with the Sound. Bye ladies, sampai ketemu. Bye. God bless you all. Bye. Sarangin.